Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia kian merajalela. Hal ini membuat masyarakat merasa was-was dan resah. Kasus penganiayaan yang tidak berperi kemanusiaan tersebut memiliki banyak motif atau alasan yang melatarinya. Bahkan tak jarang pelaku merekam aksi penganiayaan lalu disebarluaskan melalui media sosial. Berikut ini beberapa kasus penganiayaan yang banyak disorot oleh masyarakat. Ada pula kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 4 anak di bawah umur kepada ODGJ hingga tewas pada 9 Juni 2023 di Lebak, Banten. Peristiwa ini diduga terjadi karena pelaku merasa kesal akibat dilempar batu oleh korban. Hal ini berujung pada penganiayaan korban selama 3 hari sebelum akhirnya korban dinyatakan tewas. Aksi kelitih ini sering terjadi di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya. Aksi ini sering dilakukan pada malam hari di mana pelaku mayoritas adalah remaja atau pemuda. Kelitih ini identik dengan membawa senjata tajam untuk melukai korban secara acak dan tanpa adanya alasan yang jelas. Penganiayaan terjadi lagi dan lagi. Aksi penganiayaan kali ini dilakukan oleh anak perwira Polda Sumut dengan inisial AH kepada seorang mahasiswa inisial KA sebanyak 2 kali. Diawali dengan AH yang mencegat mobil KA lalu memukul pelipis secara berkali-kali bahkan merusak mobil milik KA. Kemudian tanggal 22 Desember 2022 terjadi lagi penganiayaan terhadap KA di mana orang tua dari AH tidak melerai peristiwa penganiayaan tersebut. Justru memerintahkan seseorang untuk mengambil senjata berlaras panjang. Kalau kita misalnya berbicara mengenai faktor-faktor yang menyebabkan hal itu, kita tentunya tidak bisa lepas dari psikologi perilaku seperti itu. Dengan melihat perilaku mereka seperti itu tuh biasanya mereka dipengaruhi oleh film-film atau tontonan yang mereka tonton seperti itu. Mereka itu kan remaja begitu ya, bukan anak-anak lagi. Kemungkinan perilaku mereka sebelumnya itu pun juga terbawa sampai saat mereka remaja seperti itu. Jadi kayak menormalisasi gitu loh. Waktu kecil, aku boleh kok nonton Power Rangers pukul-pukulan kayak gini, aku juga mukuli itu boleh-boleh aja sih gitu. Seringkali juga itu divalidasi oleh teman-teman mereka. Pasti ada yang bilang, itu ajakin berantem kayak gini. Dia tuh kayak kebanyakan gaya banget sih kayak gini, kayak gitu dan lain-lain sebagainya. Selama itu gak mengganggu kita kan sebenarnya itu bukan masalah gitu. Tapi kalau anak-anak muda tuh menganggap itu sebagai masalah, sehingga kayak hal-hal itu dijadikan suatu pemicu sehingga perilaku mereka seperti itu, dan itu pun juga didukung gitu loh, kayak misalnya berantem sama ini nih menang nih, keren banget sih lo kayak gini gitu. Krisis rasa kemanusiaan ya, kalau berbicara itu menurut saya bisa jadi mereka mengalami krisis tersebut karena memang dari sistem pendidikan kita itu nggak diajarin secara lebih spesifik mengenai hal ini. Kita kalau di kelas itu hanya belajar kayak ya yang penting-penting aja lah, kayak matematika, kayak sejarah dan lain sebagainya, tapi kita nggak diajari ilmu berperilaku. Mungkin nggak bisa dipukul rata ya udah adil atau enggaknya, karena memang udah ada beberapa kasus yang diselesaikan secara hukum dengan adil, ada juga beberapa kasus yang masih tanda tanya gitu ya. Nah, hal ini juga bisa jadi PR buat kita dan khususnya penegak hukum untuk turut ikut serta menerapkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam
mengadili suatu masalah gitu. Kasus-kasus penganiayaan seperti itu kan bisa terjadi karena lunturnya rasa kemanusiaan dan kurangnya kesadaran diri setiap manusia terhadap HAM yang dimiliki oleh orang lain juga ya. Nah, di mana kemanusiaan ini kan tercantum dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa sih arti dari sila tersebut? Sila tersebut itu mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya seperti saling menyayangi, saling mengasihi, saling memaafkan, saling menghargai martabat dan hak orang lain seperti itu. Nah, karena itu, maka kasus-kasus penganiayaan kan sudah jelas kalau melanggar sila kedua Pancasila. Karena penganiayaan itu tidak mencerminkan nilai-nilai moral seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, berhubung Pancasila ini merupakan dasar dari segala hukum di Indonesia, maka jika sudah melanggar sila kedua, otomatis akan melanggar hukum-hukum yang mengatur tentang kemanusiaan yang lainnya, begitu. Terukir prasasti tata krama terlukis abadi di tanah ini kita terlahir langit memanggilnya tanah Nusantara. Dengan cara memahami dan mengindahkan nilai-nilai sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, pendidikan karakter baik dari keluarga atau sekolah, memilih lingkungan pertemanan yang baik, mengikuti kegiatan atau organisasi yang positif, aktif kegiatan volunteer kemanusiaan, serta memposisikan dirinya sebagai orang lain agar tidak semena-mena.